Oke, saudara. Tuhan menaruh kuat sekali tentang sentuhan Allah, saudara-saudari. Ya, kenapa? Banyak hal. Ini memang sudah ada saya sampaikan, tetapi ini perlu disampaikan lagi karena ini kalau sesuatu yang penting harus diulang-ulang, gitu ya. Diulang-ulang artinya supaya kita masuk dan juga kita tahu bahwa itu penting buat kita, saudara. Nah, saya akan mulai dengan begini. Saya mau katakan bahwa kadang kita nggak sadar bahwa segala sesuatu yang dari Tuhan selalu dimulai dari roh, saudara. Anda diselamatkan roh Anda dulu. Ya. Oleh sebab itulah, kenapa? Sebab Allah adalah roh. Dan firman Tuhan katakan, di mana ada roh, ada kemerdekaan. Kemerdekaan di sini arti kemenangan, saudara. Jadi Anda ngelihat sendiri, di mana ada kedagingan, di situ ada kekacauan. Tetapi di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Jadi kita selalu harus melihat dimulai dari segala sesuatu yang roh, bukan yang roh. Roh itu Allah dari Tuhan. Firman Tuhan roh kan? Amin. Halo. Roh, saudara-saudari. Firman Tuhan itu roh. Kalau kita hanya sekedar baca tulisan, kita rugi. Ya, makanya firman Tuhan katakan dalam Yesaya katanya firman yang keluar dari mulutku, perkataan yang keluar dari mulutku itu nggak akan kembali sia-sia. Karena dia roh. Punya kuasa yang memerdekakan. Dan akan berhasil kemana ku suruh, saudara. Gak akan gagal. Nah, Anda tahu bahwa Tuhan adalah roh dan Tuhan itu selalu pribadi yang mau dekat sama kita. Yang mau terhubung. Saudara, kalau Anda mau dekat sama seseorang, Anda harus dekat sama dia, terus kemudian Anda sentuhkan. Kalau orang itu sudah dekat, Anda selalu ada sentuhan yang menunjukkan bahwa Anda itu ada hubungan. Nah, Allah itu roh, tetapi kan bukannya daging. Jadi kalau Anda bayangkan, kalau saya sentuh istri saya bisa, kalau daging kelihatan, berasa, Anda bisa ngelihat. Tetapi sentuhan Allah yang adalah roh nggak kelihatan, saudari. Anda harus tahu dari kebenaran firman. Ya. Nah, saya mau katakan bahwa sentuhan Allah yang pertama itulah yang penting sekali kita tahu. Kenapa? Karena itu menunjukkan apa yang terjadi ketika Allah menyentuh kita. Dan itu juga yang dipulihkan oleh Yesus, saudara. Ketika dia mati, Yesus memulihkan segala sesuatu. Tapi dimulai di dalam roh. Bukan berhenti pada roh, dimulai di dalam roh. Kemudian lanjut kepada jiwa Anda, lalu kepada yang materi, yang kelihatan, yang fisik. Anda ngerti, amin? Ya. Jadi dimulai dari roh, bukan dari yang fisik dulu, baru mengalir ke jiwa Anda ditenangkan, Anda bangkit imannya, kemudian di fisik terjadi, saudari. Ya, jadi sentuhan Allah itu adalah sentuhan yang memulihkan. Tetapi apa yang dipulihkan kita harus tahu dari awal. Tuhan menciptakan sentuhan itu ataupun membuat kita bisa merasakan sentuhan untuk apa. Nah, ini terjadi, oleh sebab itulah kita butuh tahu kapan pertama kali Allah menyentuh kita. Secara roh, Allah ketika dia menyentuh kita bukan secara fisik, saudari. Di dalam Kejadian 2 ayat 6 dan 7, ini pertama kali ketika Allah menyentuh kita. Dikatakan di situ, ada kabut dari atas bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Jadi saat itu belum ada hujan. Kalau Tuhan butuh tanah yang agak basah, ada kabut. Jadi bukannya banjir. Ya, kabut itu lembut, saudara-saudari. Kemudian, ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah. Saudara, debu dan tanah memang sesuatu yang materi fisik. Tetapi Tuhan ketika itu, Anda tahu nggak, bahwa roh bisa punya kuasa menggerakkan, membentuk sesuatu yang fisik. Ya, teman saya suatu ketika di Padang, dia tidur di rumah yang orang bilang berhantu, karena dia nggak punya tempat, akhirnya dikasih tempat situ. Dia tidur, saudara, tengah malam, dia bisa dipindahin. Bangun-bangun pindah tempat ke ruang tamu, saudara. Itu roh jahat. Kemudian dia tengking, dia tidur lagi. Udah nggak terjadi apa-apa. Roh bisa menggerakkan materi. Bisa punya kuasa atas materi. Amin ya. Jadi Tuhan pun roh, ketika dia menciptakan Anda, dia bukannya kelihatan seperti manusia, tangannya bentuk, enggak, roh. Tetapi dia punya kuasa atas tubuh tanah yang materi itu. Tetapi disitulah sentuhan pertama terjadi, saudara-saudari. Ya, ketika dia membentuk manusia, kata membentuk ini, asyar ini, artinya saudara, menekan, saudara.
Jadi kalau menekan ada sentuhan. Jadi dia tekan ada sentuhan yang dirasakan. Dan inilah pertama kali sentuhan itu dirasakan. Jadi sentuhan itu untuk apa? Saudara, sentuhan itu pertama adalah kita harus melihat kenapa dia menyentuh. Kan dia bisa karena kata ini khusus untuk membentuk ini. Kalau yang lain dia ciptakan dengan berkata tanpa sentuh. Dia berfirman, maka jadi terang. Dia berfirman, jadi semua yang lain. Matahari, menerang, tetapi manusia dia bentuk, dia sentuh, saudara-saudari. Karena dia punya makna, dia punya tujuan. Oleh sebab itu kita lihat tujuannya apa ya buat Tuhan menyentuh kita. Kita ngelihat dari kejadian 1 yang paralelnya, ketika dia mau menciptakan manusia, dia berfirman kepada dirinya sendiri, kepada kita, Allah Tritunggal, mengatakan, marilah kita, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi yang pertama dia bilang, kenapa dia harus menyentuh? Karena dia mau menciptakan sesuatu yang segambar dengan serupa dengan dia, saudara. Dengan Tuhan. Dan esensi Tuhan yang paling utama itu apa? Dalam firman Tuhan katakan, Allah adalah kasih. Jadi sentuhan yang pertama untuk menyatakan bahwa kamu dibuat dengan kasih. Kamu bukan dibuat dengan yang lain. Yang lain, matahari, bulan, bintang, enggak diciptakan Tuhan dengan kasih. Tetapi manusia, sentuhan Tuhanlah untuk menunjukkan bahwa kita dikasihi, saudara-saudari. Anda tahu bahwa kalau kita dikasihi, itu berarti Tuhan mau intim. Dia menciptakan kita untuk keintiman. Kalau kita disentuh dan untuk kasih, berarti kita sangat diinginkan oleh dia, saudari. Nggak mungkin kalau kita mengasihi, kita nggak menginginkan dia. Orang tersebut, pribadi tersebut, saudara. Jadi ketika Allah menyentuh, paling enggak Anda dikatakan bahwa Anda itu dikasihi, sangat dikasihi. Tuhan mau intim, Tuhan juga mau menginginkan Anda dan saya. Ini sentuhan yang awal Tuhan suruh kasih, saudara. Kemudian juga, ya Anda ngelihat di sini, bahwa ketika dia katakan, marilah kita segambar dengan serupa dengan kita, artinya ketika dia menyentuh itu, dia mau mengatakan, kalian manusia adalah bagian dari Allah. Anda ngerti? Ya, karena firman-Nya dia ngomong, marilah kita baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah esensinya kasih, kemudian tetapi juga ketika gambar dan rupa kita, artinya ketika sesuatu yang diciptakan ini adalah sama ataupun bagian dari Allah. Nah, kalau bagian dari Allah maksudnya apa? Maksudnya kalau Anda bisa melihat adalah, saudara, ini dia, bahwa kita diperhatikan. Kalau anak Anda bagian dari Anda enggak? Anda kan? Kalau anak Anda bagian dari Anda akan perhatikan dia. Anak tetangga, walaupun Anda sayang, suka, tetapi Anda akan perhatikan yang bagian dari Anda. Amin ya? Jadi kita ketika Tuhan sentuh, Tuhan menyatakan, kamu berbagian dari Allah, dari aku. Akunya Tuhan gitu ya. Sehingga aku pasti peduli. Aku pasti perhatikan kamu. Dan ketika dia menyentuh kita, saudara, kita bagian dari dia, maka kita terhubung dengan Allah. Artinya, apa yang terjadi sama kamu, apa yang kamu alamin, aku juga terhubung. Aku juga ikut alamin. Itu makna sentuhan pertama. Bikin Adam dan Hawa tenang nggak? Tenang. Lalu juga itu juga bicara, Anda ngelihat ya, ketika orang menyentuh, biasanya sentuhannya adalah dia pegang tangannya. Karena dia bagian dari kita. Supaya jangan hilang, dipegang. Kata dipegang ini artinya Anda dituntun. Tuhan mengatakan ketika dengan sentuhannya, kalian akan selalu aku tuntun. Dan ketika sentuhan itu, kapan sentuhan itu juga yang menjadi momen yang penting buat seseorang, buat pribadi manusia. Ketika Anda dipeluk. Kapan Anda butuh dipeluk? Ini bukan tentang romantis. Ya, romantis pada level perasaan. Ketika Anda butuh hiburan, dihibur. Ketika Anda butuh kata-katanya memberikan semangat. Dan kata Allah selalu ngomong bahwa dia selalu memegang, menuntun kehidupan kita, dia selalu kasih kita penghiburan.
Bahkan ketika orang lain semua meninggalkan kita, dia ada. Anda ngelihat, walaupun ada jarak secara fisik dengan orang yang disalib sebelah dia, penjahat yang disalib sebelah dia, tetapi saudara lihat, dia bahkan tetap bisa, roh Yesus bisa tetap menghibur dan memegang penjahatnya disalib itu, sehingga dia bisa masuk ke surga, yang mengakui Yesus adalah Tuhan, saudara. Amin. Karena ada sentuhan. Nah, jadi inilah yang awalnya Tuhan mau berikan kepada kita, saudara. Kemudian, ketika dia menciptakan kita, tadi dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26, gambar dan rupa kita. Kemudian di ayat 26b, saudara-saudari, dikatakan supaya mereka berkuasa. Ciptaan yang lain yang nggak disentuh, dia nggak ngomong berkuasa. Padahal binatang boleh makan tumbuh-tumbuhan kan, jadi berkuasa. Tapi Tuhan nggak bilang binatang kau berkuasa. Tapi untuk manusia dia bilang, dan untuk itu dia sentuh. Sehingga Anda ngerti nggak? Ketika dia ngomong berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung di udara, ternak di atas seluruh bumi, dan segala binatang melata di yang merayap di bumi. Tetapi kita fokus pada kata berkuasanya. Untuk manusia bisa berkuasa, maka dia butuh sentuh. Sehingga sentuhan Tuhan menunjukkan kepada mengalirkan kuasa Allah. Saudara, ketika Anda dikatakan, ketika Tuhan mengatakan engkau sanggup melakukan segala perkara, atau engkau sanggup melakukan segala sesuatu menurut kekayaan, bukan. I can do all things through Christ who strengthen me. Jadi ingatnya Inggrisnya. Karena terjemahannya bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya beda. Kita sanggup melakukan segala sesuatu di dalam Kristus, itu bicara kesanggupan yang datang dari Tuhan, yang dialirkan. Ketika Tuhan bilang, katakan kamu berkuasa, kamu punya kekuatan, itu bicara tentang dia sudah alirkan, saudara. Karena itulah dia sentuh kita, dan sentuhan itu menunjukkan ada aliran. Aliran kuasa. Kuasanya juga untuk pertama, dia bilang, itu, pelihara. Karena Adam dan Hawa ditaruh di taman, saudara, untuk pelihara. Jadi ada kuasa untuk memelihara segala sesuatu menjadi baik. Kemudian, saudara, ada lagi kuasa untuk memulihkan. Saudara harus pikir juga ya, bahwa ketika Anda pelihara, banyak hal yang mungkin akan bertentangan, berbentrokan, mungkin nggak ada waktu saat itu sempurna, tetapi bisa aja karena bersinggungan menyebabkan menjadi sesuatu rusak, pohon keinjak rusak, tetapi Adam diberi kuasa untuk memulihkan, saudara. Itu gambarannya. Lalu kemudian adalah otoritas, dominasi, otoritas, saudara. Dia diberikan kuasa atas semua binatang, semua itu otoritas. Dia punya otoritas, bukan dia gunakan otoritas itu. Makanya dia bisa namakan. Kalau dia namakan ini A, singa, binatang ini singa, maka itu akan jadi namanya singa. Itu namanya otoritas. Nggak bisa orang lain ubah, siapapun nggak bisa ubah. Amin, saudara. Jadi pertama kali Tuhan menciptakan kita untuk merasakan sentuhan rohani. Tujuannya adalah Anda dan saya ngerti bahwa Anda dikasihi. Anda bagian dari Tuhan. Anda dialirkan kuasa Allah. Amin. Hari-hari ini, kita pun sama. Anda dan saya yang sudah terima Yesus, itu sudah dipulihkan. Artinya sekarang Anda adalah bisa merasakan sentuhan roh Allah yang sesungguhnya. Tapi masalahnya adalah kita hidup di dunia yang telah jatuh. Kitanya sudah dipulihkan, tetapi dunia sudah jatuh, saudari. Dan pola pikir kita, jiwa kita, Anda tahu jiwa kita belum dipulihkan. Ya, jiwa kita belum dipulihkan, saudari. Makanya firman Tuhan diberikan, makanya kita masih tinggal di dunia berhubungan dengan orang-orang yang nggak sempurna. Karena besi menajamkan besi. Ya kan? Manusia menajamkan manusia. Sehingga ketika Anda tinggal bukan dengan sempurna, Anda belajar tidak dipengaruhi oleh mereka. Sehingga jiwa Anda merdeka. Jiwa Anda mulai dipengaruhi oleh roh Tuhan. Anda jadi peka sama roh Tuhan, bukan sama dunia. Tetapi, tahu nggak saudara? Dunia makin lama, makin
menarik kita. Bukan menarik karena indahnya, tetapi menarik karena sekarang kita mudah sekali mengakses berita-berita dan segala sesuatu yang datang dari dunia. Kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang bikin kita kesel. Hari-hari ini ketika Anda baca ada demo-demo segala dan kenapa Anda tahu kan, Anda kesel nggak? Marah nggak? Waduh, ya kan? Nah, saudara, lihat tuh pengaruhnya. Nah, keselnya lebih banyak negatif daripada positifnya. Makanya Anda ngelihat kan, ketika Anda ngelihat medsos, yang menarik adalah hal-hal yang biasanya yang negatif, saudara. Yang menarik adalah hal-hal yang buruk. Ketika kita main game, waktu kita habis di situ, saudara-saudari, yang dipertontonkan adalah sesuatu yang dari dunia. Saya bilang bukannya nggak boleh main game, tetapi ketika kita terus ketertarikan pada situ, maka otak kita akan nyantolnya ke hal yang dunia terus. Sehingga kita susah mengerti yang roh. Itu caranya. Otak ini, saudara, itu seperti kayak begini. Kita mengalirkan, air mengalir, saudara, kalau di batu. Mengalir lewat batu ya, saudara, lewat batu, kayak air terjun, ya. Itu mengalir, walaupun misalkan alirannya tipis, tetapi kalau terus mengalir di situ terus, maka batu itu akan tercipta celah, aliran, gitu, ya. Kalau Inggrisnya dam itu kayak penyok. Ya, tapi artinya ada alurnya. Dan sehingga ketika air itu mengalir, selalu melihat alur itu. Nah, otak juga sama. Ketika Anda hanya melihat pada daging, maka setiap kali Anda melihat sesuatu, maka otak itu akan memproses lewat jalur daging, bukan roh. Ya? Nah, masalahnya adalah daging itu membangkitkan emosi. Anda akan hidup dipimpin oleh emosi. Roh sebaliknya beda. Roh akan mengaktifkan apa? Iman. Iman itulah kemudian yang akan membuat emosi Anda terkendali. Anda menjadi penuh kedamaian, ketenangan. Anda mulai nggak marah lagi. Tetapi hal-hal yang diperlihatkan oleh daging, kita dipengaruhi oleh daging, itulah yang membuat kita, emosi kita naik turun. Ada emosi marah, ada emosi sedih, ada emosi yang tertekan, saudara. Nah, ini yang terjadi pada kita hari-hari ini. Nah, Anda tahu, akibat kejatuhan manusia, keadaan gak sempurna, maka iblis masuk. Ini hanya sekedar beberapa aja, karena kita bukan tujuannya untuk nggak tahu detail, karena saya ini bahas di PA, dalam Alkitab. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka sentuhan fisik dari kejatuhan lebih berasa, lebih mereka rasakan. Mereka mulai ngelihat, wow, terbuka mata jasmania, mereka telanjang. Sehingga kalau sentuh dulu penuh kemuliaan, kalau disentuh nggak ada perasaan tentang seksual segala, tetapi sekarang telanjang, maka sentuhannya menjadi sentuhan yang lain, saudara. Kejatuhan manusia, karena sentuhan itu membuat kita lebih peka kepada hal-hal sentuhan. Kalau sentuhan itu sekarang akan membuat kita seperti dilecehkan. Pelecehan seksual. Karena yang kita lihat tentang ketelanjangan fisik, saudara. Eros, saudara-saudara. Lalu juga kesentuhannya membuat kita emosi. Anda tahu bahwa sekarang sentuhan itu bukan hanya sekedar tangan, tetapi juga Anda nggak pakai tangan, itu pun juga bisa menyentuh orang tersebut. Perkataan Anda, saudara. Yang terjadi gitu. Emosi, yang sentuhan yang membuat kita jadi emosi. Kita disentuh, jadi emosi, saudara. Karena apa? Karena mengandung hukuman. Waktu Allah mau mencari Adam, dia secara roh, dia mau berjalan sama Adam, dia pegang Adam. Adam bisa merasakan, Allah, ingat ya, Allah itu roh, nggak kelihatan, tetapi dia bisa menggerakkan ataupun mempengaruhi yang materi. Ketika dia datang kepada Adam, Adam pasti bisa merasakan sentuhan tangannya. Tetapi sekarang Adam takut. Aku bersembunyi. Kenapa? Karena dia takut akan penghukuman. Karena dia pikir sekarang sentuhannya adalah dia akan dihukum. Dia akan kemudian dikutuk. Dan kemudian Anda tahu ketika akibat jatuh dalam dosa, maka Allah bilang, keturunan wanita ini, keturunan Hawa ini akan menginjak ya kepala keturunan ular. Jadi sekarang sentuhannya adalah sentuhan yang menghancurkan peperangan. Dan ini sekarang terjadi, saudara.
Bagaimana manusia sekarang, saudara, itu kalau menyentuh untuk menghancurkan, untuk mau pukul orang itu, untuk bunuh orang itu tersebut, saudara. Sentuhan emosi, sentuhan kemarahan, saudara. Kadang sentuhannya karena seksual. Jadi ini hanya beberapa. Karena kalau udah rusak, hancur, itu bisa kemana-mana. Kayak kita sakit, saudara, itu kalau sakitnya udah, bagaimana ya? Kalau ini jadi nyebar kemana-mana. Nah, ini hanya beberapa aja. Pelecehan seksual, terus penghakiman, terus karena emosi, penghukuman jadi merusak, lalu Anda akan merasa terkutuk, tersendiri, terpisah, saudara. Karena sentuhan-sentuhan itu seperti tuduhan, ditunjuk sana-sini, saudara. Ya, nah ini dia. Akhirnya adalah kutuk. Kita, sentuhan itu adalah, Allah bilang, dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sendiri. Jadi sekarang Adam bersentuhan dengan, ya mungkin dengan, saat itu kalau dia bertani dengan paculnya, tapi dia akan sentuhan diri dia mulai usap keringat dia mulai ingat akan kutuk itu. Bahwa dia harus sekarang susah. Setiap sentuhan mengingatkan, aduh, aku sulit, aku ditinggalkan, aku sendirian, saudara. Ya, saudara, Anda ngelihat, inilah kejatuhan yang terjadi akibat daripada kejatuhan manusia, saudara-saudari. Dan itu terjadi kepada kita semua. Lalu, apakah itu didiamkan aja? Enggak. Dan Tuhan mati buat kita. Dia bukan hanya membawa kita ke surga, karena kita sekarang masih tinggal di dunia. Surga adalah jaminan buat kita. Roh kita aman, selamat, sempurna. Tetapi Tuhan juga menebus segala kejatuhan. Tadi, maka dia juga bayar, dia pulihkan makna sentuhan yang pertama kali Allah ciptakan supaya kita bisa merasakan dikasihi, diperdulikan, dan mengalami kuasa Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sebab itulah ketika saat dia mati di salib, saudara, dia harus bayar tebus segala akibat daripada kejatuhan itu. Di salib Anda bisa melihat, saya nggak bisa banyak sekali ayatnya. Ini hanya beberapa aja dari Yohanes 18, Markus 14, Markus 15. Saudara, dia harus ditampar karena sentuhan itu kena ke tubuhnya, saudara-saudari. Dan sentuhan itu sentuhan penghukuman dan juga penghinaan. Dilecehkan, saudara-saudari. Bukan secara seksual memang, tetapi dilecehkan secara nilai diri. Kemudian juga, apalagi, dia diludahi. Dia nggak merasakan sentuhan terhadap langsung, tetapi dia merasakan di kulit dia, ludah orang yang menghina dia. Sentuhan kadang nggak langsung, tetapi akibatnya kita tetap rasakan. Kemudian Yesus juga mulai ditinju, saudara, dengan kekerasan, saudara. Ya, ini dia yang dihancurkan. Kemudian dikatakan pada jam 3 sore, saudara, Yesus dengan suara nyaring berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, di mana engkau meninggalkan aku? Di atas kayu salib, manusia memang nggak menyentuh dia, tapi alam menyentuh dia. Alam menyentuh dia. Karena Allah mengutuk juga alam. Ketika manusia jatuh, terkutuklah tanah, artinya alam. Alam menyentuh dia. Dia merasakan kesendirian di situ, saudara. Dia merasakan, dia tahu Allah nggak ada sama dia. Sehingga disinilah kutuk yang dia sedang tanggung. Keterpisahan dengan Allah, dan dia bayar, saudara, di atas kayu salib ini. Saudara, Anda sering nggak ngerasakan? Orang nggak ada di sekitar Anda, tapi Anda merasa sekali kesendirian. Anda merasakan sekali kekosongan. Anda merasakan sekali hidup ini nggak ada arti. Anda merasakan sekali segala sesuatu jadi sia-sia. Dan kalau Anda dan saya merasakan itu, karena kita masih ada di dunia, kita sedang merasakan sentuhan akibat kejatuhan manusia. Ketika Yesus mati, saudara, artinya bukan ini langsung hilang, tetapi
Ya, bukan yang sentuhan akibat kejahatan manusia yang melecehkan, yang membuat emosi kita down, turun, dan membuat kita terpisah dengan Allah itu, merasa terpisah dengan Allah itu langsung hilang. Enggak. Tetapi tidak berkuasa lagi. Jadi Anda ngelihat, saudara, Yesus menebus segala akibat sentuhan yang membuat, akibat dari jatuhnya, membuat Anda itu jadi merasa dilecehkan, gak berarti, dituduh, dikutuk, tersendiri, kesepian, gak beradu hidup ini Anda seperti yang gak ada apa-apanya. Tuhan sudah tebus. Pak, tapi kalau sudah tebus saya masih ngerasakan. Karena kita masing juga, kita masih pakai yang jasmani, saudara. Secara fisik kita tetap pakai jasmani, tetapi seharusnya secara pikiran kita sudah mulai melepaskan yang jasmani. Tapi mungkin nggak langsung, it's okay. Caranya bagaimana? Kita mulai fokus kepada yang rohani. Kita mulai fokus pada yang rohani, saudara. Roh lebih berkuasa daripada daging. Itu kebenaran firman Tuhan. Semakin kita berfokus pada roh, maka daging tidak berkuasa lagi. Bukan yang nggak ada. Amin. Hidup Anda itu, saudara, penuh dengan kuasa. Tapi bukan tiba-tiba. Tetapi ketika Anda menyadari Anda sudah dipulihkan secara roh, maka daging itu nggak punya kuasa. Kemenangan itu pasti. Dalam roh. Kekalahan itu pilihan. Amin, saudara? Dalam roh. Gitu, saudara. Jadi Anda itu udah pasti menang karena Yesus sudah bayar. Sehingga kekalahan itu pilihan. Anda mau pilih kalah karena Anda mau hanya terlihat terhubung dengan hal yang daging yang berbicara lebih kuat kepada kita. Tetapi ketika kita mulai melihat firman Tuhan dan mempercayai itu hidup, artinya itulah yang benar, itulah yang menghidupkan saya, maka daging nggak akan punya kuasa lagi. Kekalahan nggak ada kuasa lagi. Kalau kita belum mengalami kemenangan itu, kita sedang dalam proses kok. Anda jangan khawatir, firman nggak mungkin gagal. Tapi nggak terjadi seketika. Ya, kadang melalui proses, saudara. Ya. Nah, jadi Anda ngelihat di sini, penyalipan ini dia hukuman yang paling mempermalukan, hukuman yang paling menghancurkan emosi. Tujuannya apa? Tuhan mau menebus akibat kejatuhan dari sentuhan ini, saudara. Ya, lihat Anda ketika saat itu orang yang dieksekusi salib akan dilucuti, pakaiannya ditelanjangi. Anda dilecehkan secara seksual. Kenapa? Karena akibat kejatuhan manusia, sentuhan menjadi pelecehan. Sebab itu, saudara, Anda sekarang sudah dipulihkan. Ketika Anda menyentuh seseorang, pasangan Anda, anak Anda, tanpa kasih, Anda sedang menyentuh dengan kejatuhan. Suami istri juga sama. Ketika kita menyentuh bukan dengan kasih, kita sedang menyentuh dengan sesuatu yang telah jatuh, saudara. Maka pernikahan adalah kudus. Karena bukan sesuatu yang telah jatuh. Oleh sebab itu, sentuhan dalam pernikahan harus berdasarkan kasih. Ya, kemudian, saudara, Yesus dicemooh, diejek, dan dianggap terkutuk. Semua tujuannya untuk menebus apa yang telah telah dibuat jatuh oleh si iblis. Apa yang telah dihancurkan oleh iblis akibat kejatuhan manusia. Amin, saudara. Nah, mungkin kita nggak sadar, tetapi hari-hari ini yang kita alami. Kadang saya ngelihat dan saya sendiri masih bergumul, enggak munafik. Ketika saya ngomong begini bukan untuk mengkoreksi orang, tetapi untuk menyatakan kebenaran. Kalau Anda merasa iri dari Tuhan, itu pasti akan membangun Anda. Bukan membuat Anda jadi tertuduh. Enggak ada sama sekali. Karena ini pun buat saya, saudara. Saya masih bergumul. Jujur ngomong, saya masih bergumul. Karena seringkali hal-hal justru yang saya lebih rasakan adalah sentuhan akibat kejatuhan daripada akibat pemulihan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Amin, saudara. Kita sering sentuhan dengan orang lain. Ada menyebabkan kita emosi, egois, marah, kecewa. Lalu kita juga kadang kita menyentuh orang. Kadang kita merendahkan bukan untuk mengangkat orang itu naik, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita butuh berubah. Kenapa? Karena tujuan Tuhan disalib bukan hanya membawa Anda ke surga, tetapi memulihkan keadaan Anda dan menjadikan Anda pembawa terang.
menjadikan Anda wakil dia di muka bumi ini. Makanya ketika Yesus naik ke surga, jadilah saksiku, kata Tuhan. Jadi Anda dan saya, kalau ada di dunia ini, untuk menjadi saksi. Saksinya bukan hanya memberitakan Tuhan Yesus mati buat kita, tetapi enggak. Saksinya adalah bagaimana kehidupan seorang percaya adalah kehidupan yang hidup dengan dituntun oleh roh, bukan daging, saudara-saudari. Makanya kan banyak orang-orang jadi kecewa sama orang percaya. Kenapa? Wah, dia katanya orang percaya, tetapi perbuatannya daging sekali. Sekarang beredar yang saya gitu. Maksud saya begini, maaf, saya lebih suka memberitahukan tentang hal-hal yang datang dari Tuhan daripada dari dunia. Karena kalau enggak, kita akan lebih tertarik kepada berita negatif daripada berita positif. Saya banyak grup ya. Makanya kadang kalau di grup saya nggak terlalu balas karena banyak sekali grup. Jadi saya masa bodoh kalau di grup karena oke, kalau ada berita penting saya lihat jadi tahu. Tapi saya banyak kali grup itu saudara kasih tahu ini beginilah, ini begitulah. Tapi buat saya adalah saya lebih suka mengasih tahu sesuatu yang datang dari Tuhan yang membangun daripada yang menghancurkan. Bahkan kalau itu kejatuhan orang, kita nggak usah kasih tahu, udah tahu kok. Dunia akan gemakan kayak begitu. Dan berita kayak gituan yang paling disenangin. Gitu. Buat saya, kita pun jatuh kok. Kita bisa jatuh perbuatan kita. Gitu ya. Walaupun dalam bentuk yang lain. Mungkin lebih rendah di mata manusia. Lebih nggak kayak dia tuh. Tetapi tetap aja di mata Tuhan kita tidak memenuhi standar. Saudari. Daripada itu kita mendingan memberitakan kabar baik. Karena kabar baik ini, Injil inilah. Firman inilah yang akan memerdekakan kamu. Ketika kita beritakan firman, saudari. Ya, kalau berita buruk di mana-mana udah ada. Ya, Anda tahu sendiri di mana-mana udah ada. Tapi dengan menunjuk kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, karya Tuhan, itu membuat kita jadi tersentuh. Seperti yang kita dapat di sini. Anda ngelihat, Tuhan itu bayar pemulihan Anda, bukannya dengan segala sembarangan. Kok kita mau hidup sembarangan sih? Bahkan ketika manusia tidak menyentuh dia, alam pun menyentuh dia, saudara-saudari. Untuk menghancurkan dia. Di atas kayu salib, dia telanjang, setiap bagian kulitnya merasakan sakit, setiap bagian kulitnya merasakan angin pun membuat dia sakit, saudara-saudari. Angin pun membuat dia merasa tertusuk-tusuk. Sehingga dia merasakan bagaimana dia ditinggalkan, gak ada siapa-siapa, saudara. Kok kita kenapa sih mau datang ke gereja aja susah? Kenapa kita mau datang ke gereja aja malas-malasan? Kenapa kita mau datang ke gereja aja ribut dulu dengan pasangan hidup kita, dengan anak kita? Kenapa sih? Emang Anda bisa ke gereja harganya murah? Ya, Tuhan mahal harganya. Gak bisa kita tebus loh. Tujuannya bukan hanya kita masuk surga, itu udah dijamin. Tetapi Anda jadi saksi Kristus di muka dunia ini. Sehingga cara gimana? Anda ketika Anda mulai terima salib Yesus, Anda mulai tahu Anda sudah dipulihkan. Dulu zaman kita selalu merasakan jamahan yang jatuh dalam dosa, menghancurkan emosi, saudara. Tetapi sekarang jamahannya adalah Anda dipulihkan tentang jamahan Allah yang menjadi kepekaan Anda. Bukan jamahan manusia. Manusia bisa lakukan apa-apa, segala macam. Suami Anda, istri Anda bisa juga melukai Anda. Tetapi itu tidak berkuasa lagi atas kita. Kita mulai lebih peka, lebih merasakan jamahan Tuhan. Karena Yesus telah memulihkan sehingga sekarang Anda sudah dikuduskan sehingga Anda bisa merasakan jamahan Tuhan, saudara. Dan walaupun nggak berasa, Anda tahu ketika Anda masuk kamar, Anda berdoa sendirian, Anda tahu Tuhan pegang dan peluk Anda. Anda bisa merasakan benar, saudara. Tapi kadang-kadang Anda butuh doa dengan kesendirian dan perlu waktu supaya pikiran, bukannya makin lama makin enggak. Tujuannya kita beri waktu adalah pikiran kita yang bergejolak dengan dunia, dengan banyak macam pikiran, bisa reda dulu. Sehingga Anda dan saya bisa lebih sadar ada Tuhan. Jangan berdoa cepat-cepat. Tuhan, terima kasih aku sudah mau tidur. Terima kasih Tuhan, good night, bye-bye, sampai ketemu pagi lagi. Kita selesai. Kita nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Kasih waktu, tenang dulu. Karena tadi banyak guncangan waktu tadi. Dari pagi sampai malam. Kita tenangin dulu. Baru kita mulai.
Izinkan Tuhan ngomong dulu, kalau enggak. Apapun juga, orang bisa unik, tetapi beri waktu, saudara. Supaya kita bisa ngerasain. Ya, ya. Mungkin beda-beda, nggak masalah beda-beda. Tetapi intinya adalah Anda bisa merasakan dia hadir. Benar-benar bisa merasakan. Saudara. Ya. Kemudian Anda ngelihat, sehingga artinya apa? Sehingga kita nggak peka, artinya kita nggak dikuasai lagi, nggak lagi dipengaruhi oleh jamahan yang akibat kejatuhan, sentuhan yang akibat kejatuhan. Dan ketika Anda bisa ini, maka Anda bisa merasakan kasih Tuhan, sentuhan Tuhan pada kita. Dan Anda tahu sentuhan Tuhan pada kita tadi dari awalnya yang dipulihkan Tuhan Yesus adalah yang dipulihkan tujuan yang pertama. Tujuan yang pertama adalah untuk menunjukkan Anda dikasihi. Anda diperdulikan. Anda dialirkan kuasa. Itu tujuannya untuk itu. Semua pemulihan Tuhan di roh sempurna. Tetapi kalau roh itu tidak menggerakkan jiwa, itu akan jadi sia-sia. Karena kita masih hidup di dunia, jiwa kita itu menentukan kebahagiaan kita, saudara-saudari. Roh kita sudah sempurna bersama Allah. Roh kita sudah seperti dilindungi, nggak bisa kena apapun juga. Tetapi jiwa kita ini masih bersinggungan, bersentuhan dengan hal-hal yang jatuh di dunia ini. Tapi ketika kita mulai peka dengan hal-hal yang dari roh, sentuhan Allah yang saat ini yang Tuhan sedang ngomong, dia mau menyentuh kita, maka kita akan merasakan kedamaian karena kasih. Walaupun orang jahatin kita, kita memiliki kedamaian karena Allah mengasihi kita. Dia mengingini kita, walaupun orang merendahkan kita, Tuhan bilang, kamu penting. Sentuhan, caring, peduli. Saudara, aku pegang. Kita bisa merasakan pegangan tuntunan Tuhan, walaupun kita bingung harus ngambil keputusan apa, tapi kita tahu ada sentuhan, tangan Tuhan yang pegang kita, langkah kita, saudari. Walaupun kita dilukai sama orang-orang yang bersentuhan dengan kita, tetapi kita mulai merasakan sentuhan Tuhan yang memeluk kita, saudari. Karena selama kita di dunia ini telah jatuh. Jadi nggak mungkin kita nggak akan melihat sentuhan-sentuhan yang membuat kejatuhan ini, hal-hal yang buruk ini. Kecuali nanti kita di surga. Singa aja duduk sama domba, nggak ribut, nggak dilahap, gitu ya. Kita nggak stres, karena keadaan sempurna, jiwa kita udah sempurna juga. Kalau sekarang, jiwa kita gerujak-geruduk karena masih hidup di dunia yang nggak sempurna. Tetapi Tuhan bukannya mau kita diamin aja, Tuhan sudah kasih kuasa itu buat jiwa kita, saudari. Jadi, Anda ngelihat nggak? Prinsip Tuhan, kita nggak bisa pengaruhi yang di luar, tapi kita bisa mengatur yang di dalam kita. Ada panca indera, ada 5, saudara. Mata, telinga, hidung buat mencium, lidah untuk merasa, tapi untuk sentuhan ada di kulit. Ya kan? Area yang paling besar itu kulit, saudara. Makanya ketika Yesus disalib, di seluruh tubuhnya bisa merasakan sentuhan. Karena kulitnya terekspos semua. Ya. Lalu sentuhan ini menarik. Kalau Anda ngelihat, saya ngelihat Anda ngelihat saya, kadang saya nggak tahu Anda ngelihat saya, apa Anda jadi ngelamun? Mata gini, apa jadi ngelamun? Saya nggak tahu, gitu ya. Dengar juga sama, saya jadi ngomong, kedengeran, tapi orang lain yang punya kuping, belum tentu juga dengar. Gitu ya. Tetapi sentuhan, kalau saya menyentuh istri saya tahu saya menyentuh dia tahu saya sentuh dia. Kecuali kalau dia ya saudara, ngerti ya? Sentuhan 2 arah. Jadi ketika Tuhan menyentuh Anda itu bukan hanya untuk mengalami sendiri. Anda juga harus menyentuh. Kita nggak usah terlalu rohani, saya mau menyentuh Tuhan. Saudara, Tuhan selalu menyentuh kita. Mudah untuk menyentuh Tuhan itu mudah. Karena Tuhan selalu menyentuh kita. Tetapi tujuan Tuhan adalah ketika Tuhan sentuh kita, tujuannya adalah kita bisa menyentuh kehidupan orang lain. Makanya Tuhan bilang, jadilah saksi supaya kamu menyentuh kehidupan orang lain. Jadi kita harus, sentuhan itu adalah kamu merasakan sentuhan Tuhan yang dipulihkan, kamu tahu siapa kamu, maka mulailah kamu menyentuh orang lain. Banyak orang sekedar menuntut. Wah, harusnya begini. Saudara, mulai dari kita. Kalau orang lain tidak membantu hidup Anda, gayarin aja. Anda ditopang oleh Tuhan. Anda kalau nggak ditolong orang, orang lain nggak melakukan seperti yang Anda harapkan, nggak masalah. Anda itu disentuh oleh Tuhan. Kita mulai lakukan, sentuh orang lain aja. Nggak usah nungguin orang lain menyentuh kita, tapi kita sentuh orang lain aja. Karena ketika kita lakukan itu, maka Anda disentuh Allah. Anda mulai menyentuh orang lain. Tetapi motivasinya harus sama.
Allah mengalirkan sentuhan itu, mengalirkan kasih, kepedulian, maka kuasa datang. Ketika kita menyentuh orang pun juga sama. Sentuhlah dengan sentuhan kasih, karena Anda mengasihi. Bukan karena mau kasih unjuk, nih gua hebat. Banyak orang-orang hari-hari ini gini, di gereja begitu. Mau kasih unjuk dia hebat. Orang-orang rohani, di gereja hebat. Tetapi no love, nggak ada kasih. Mereka menyentuh kehidupan orang bukan dengan kasih, tetapi mau kasih unjuk dia lebih hebat. Ketika Anda punya kasih, Anda peduli sama orang tersebut. Kita menyentuh karena peduli, bukan kasih unjuk nih ya, gue punya urapan nih, gini. Bukan, saudara. Karena kita peduli sama orang tersebut, saudari. Bukan karena kita mau kasih unjuk, gue punya urapan dan whatever gitu ya. Bukan karena itu, saudari. Ya. Jadi inilah yang sering kita alamin hari-hari ini. Tanpa kita sadari. Yesus sudah mati untuk memulihkan sentuhan rohani itu, tapi kita nggak sadar. Sehingga akhirnya kita terus bergulung-gulung dengan sentuhan akibat kejatuhan, bukan merasakan sentuhan Tuhan. Dan ketika Anda menyentuh orang dengan kasih, maka Anda tahu Anda menyentuh dia dengan peduli. Ini menyentuh bukan fisik nih, saudara, menyentuh kehidupan orang. Apa maksudnya peduli? Simple sih buat saya. Peduli artinya orang ini penting. Itu namanya peduli, saudara. Gampang? Nggak gampang, saudara. Nggak gampang. Kadang kita lebih berfokus pada diri kita. Orang lain nomor dua. Saya bilang nggak mudah. Karena pun saya juga bukan udah bisa. Tetapi saya udah tahu arahnya harus ke situ. Saya terus berusaha memperbaiki diri. Amin. Karena perubahan jiwa ini nggak langsung. Jadi kalau Anda dengar khotbah hari ini, firman Tuhan hari ini, bukan jangan jadi tuduhan. Kalau tuduhan artinya Anda belum begini, Anda harus berubah langsung. Enggak. Tapi tuntunan. Perubahan jiwa itu proses. Nggak langsung. Anda tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah mampu, tambah mampu. Tapi harus kita sadari, kalau kita nggak sadar, kita nggak punya target, kita nggak tahu apa yang harus saya perbaiki, saya udah baik semua. Gitu. Menurut kita udah baik semua. Itu menurut kita. Belum tentu menurut yang lain, saudara. Jadi yuk kita mulai. Ketika kita menyentuh orang itu dengan kasih, kita menyentuh hidupkan orang dengan kasih, kita peduli, maka kuasa itu pasti mengalir. Anda bisa memulihkan hidup orang tersebut. Anda bisa mengalirkan kuasa. Anda bisa mengalirkan otoritas. Tapi banyak orang, Pak, bagaimana caranya untuk supaya saya bisa mengalirkan kuasa? Sentuh dengan kasih, sentuh dengan kepedulian, maka kuasa itu akan mengalir dengan sendirinya. Karena ketika Anda menyentuh dengan kasih, dengan kepedulian, Anda sedang menyentuh dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti mengalirkan kuasa itu. Nah sekarang bagaimana Pak cara mengaktifkannya? Artinya ini kan sudah dikasih sentuhan ini, sekarang kita udah peka. Tetapi kalau Anda nggak aktif, Anda nggak latih, Anda akan nggak punya kepekaan bahwa Anda tuh setiap hari disentuh oleh Allah. Apa yang kita taruh di pikiran ini, saudara? Sama, panca indera, saudara. Anda melihat terang masuk ke retina mata Anda, lalu diproses, dikirim ke otak. Otak yang akan menerjemahkan, ini gambar apa. Terus gelombang, ya suara saya ngomong, ada speaker itu membuat udara bergetar, berubah, lalu masuk ke telinga Anda, ke gendang, ditangkap di antenanya, lalu diproses di otak. Otak akan kasih tahu, ini ngomongannya apa. Gitu ya. Sama juga sentuhan, perasaan, penciuman juga semua diproses di otak. Jadi artinya apa? Bagaimana kita mengaktifkan di pola pikir kita? Anda mau taruh apa di pola pikir kita, di pikiran kita? Hal-hal yang dari Tuhan atau hal-hal yang datang dari dunia? Makanya itulah saya nggak suka terlalu melihat hal-hal yang dari dunia. Kemarin ketika waktu ada demo-demo, ya saya nggak dengerin di dunia. Elis mau pulang ke kosnya, ya udah ntar malam aja. Pas siang ada demo, udah malam aja. Anda pulang, saya nggak lihat-lihat. Pas pulang, kejebak, saudara. Karena saya nggak dengar dari dunia. Kejebak apa? Pos polisi itu baru dibakar di Pejompongan. Jadi masanya jadi uber-uber sama polisi. Semua kacau situ. Kita terjebak. Tetapi ada orang yang tukang Gojek nggak tahu tukang Grab di depan kita, dia bukain
cepat ini chaos. Jadi kalau nggak kita nggak bisa lewat. Semua kekunci, saudara. Itu motor orang putar balik seenaknya aja. Itu udah nggak mikir kalau mobil baret masa bodoh. Udah nggak akan berdebat sama orang lain. Gitu. Tapi ada orang yang bukain. Nggak usah takut, gitu saudara. Bukan aja, memang saya jarang baca hal-hal yang datang dari dunia. Aduh, kadang-kadang bikin emosi, gitu ya. Karena belum tentu juga benar, kita yang udah emosi nggak tahu jadiannya nggak benar, gitu ya. Hal kayak gitu. Nah, saudara, jadi ketika saya juga Anda di medsos, bijak-bijaklah, ya. Taruhlah hal-hal yang datang dari Tuhan. Jangan kasih unjuk emosi kita di medsos. Saya banyak kali ngelihat ini profil orang kok emosinya emosi kalau yang positif, oke. Ini yang negatif dikasih unjuk, gitu. Maaf, bukan menghina Anda, bukan mengkritik Anda. Well, lebih baik diam daripada dilukai. Orang jadi ini Anda jadi mengasih unjuk tentang sesuatu yang dirasakan oleh sentuhan yang datang dari kejatuhan. Nggak apa-apa sih, nggak salah. Ya, kadang-kadang kita mesti ekspresikan gitu ya. Tapi kalau terlalu sering, maka kita akan jadi lebih peka yang datang dari hal yang daging, saudara-saudari. Ya, jadi ketika Anda tetap dilukai, Anda tulis, Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Wah, lihat, Anda akan jadi tenang. Ketika kehidupan susah, gitu. Ya, ini mau bayar ini belum ada, belum ada, Anda tulis. Allahku akan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan tulis, aduh hidup ini kok makin susah. Bukan tulis kayak gitu, saudara. Anda nggak ngomong, orang lain udah tahu. Nah, ya, jadi sesama itu kita nggak usah kasih tahu, gitu. Sesama penduduk yang sudah kacau ini, nggak usah kasih tahu. Justru kasih tahulah tentang pengharapan. Sebab itulah kita harus mulai di pola pikir kita, saudara. Pola pikir yang bagaimana? Yang tadi, Anda mulai taruh di pikiran Anda, apapun yang orang lain lakukan, apapun yang Anda alami, ya, bagaimana Anda bersentuhan dengan orang lain, Anda mulai pikirkan bahwa saya dikasih Tuhan, saya boleh merasakan dilecehkan, dihina, direndahkan, tetapi Tuhan sangat menganggap saya penting kok. Tuhan perhatikan saya biji matanya kok. Tuhan nggak mungkin tinggalin saya. Walaupun orang lain tuh meninggalin saya, Tuhan nggak bakal kok. Saya terhubung dengan Allah kok. Dia akan tuntun saya. Kalau jalan saya salah pun, dia akan tuntun kembali. Dia akan pegang saya. Saudari. Orang nuduh-nuduh Anda, kamu berdosa sana sini. Nggak usah terluka. Anda mulai taruh pikiran, Tuhan mengasihi saya, dia udah tebus saya. Tuhan peduli sama saya, dia tuntun saya. Kalau saya salah pun, dia akan tuntun di jalan yang benar. Ya. Saya pun dialihkan kuasa untuk pulih. Ketika Anda mulai usaha atau kerja, mulai susah, mulai sulit, Anda mulai alirkan. Tuhan, Engkau sudah mengalirkan aku dengan kuasa, sehingga bisa menjadikan segala sesuatu yang aku lakukan jadi baik. Anda ngelihat Yesus ketika jalan di dunia, dia sentuh orang, dia menjadikan segala sesuatu menjadi baik. Artinya apa? Kuasa itu pun mengalir buat Anda. Anda bekerja, Anda berusaha menjadikan segala sesuatu baik. Ada masalah, biasa, tapi sekarang Anda tahu, saya dialirkan. Bukan fokus pada masalahnya. Saya dialirkan kuasa untuk menjadi baik. Sehingga Anda terus semangat. Fight, gitu saudara. Akan terus berjuang. Lalu kemudian ada kuasa untuk memulihkan kok. Kalau keadaan kita berantakan, ketika kita hanya meratap doang, ini nggak ada apa-apanya, tapi kita mulai melihat. Oh enggak dong, Tuhan pegang saya dan dia alirkan kuasa untuk memulihkan. Apapun juga. Dan juga otoritas, dominion. Ya, Anda punya kuasa ketika Anda ngadepin hal-hal yang datang dari si iblis. Anda tahu Anda punya kuasa karena Anda disentuh, Anda dialirkan oleh Tuhan. Bukan hanya itu juga, Anda punya kuasa juga terhadap orang-orang yang mau berlaku nggak benar sama kita. Anda punya dominion, punya kuasa juga yang Tuhan berikan. Tidak ada senjata yang di tempat bisa mencelakakan kita. Ya, mau dimanapun juga, ada demo sama. Kita tetap tenang, bukan maju ke depan. Ya, semua kita tahu ada perlindungan. Dengan kita masukin pikiran, nggak ada kuasa, nggak ada senjata. Kalau nggak, kehidupan makin susah. Anda mau hidup dengan ketakutan. Ntar ditodong, ntar dijamret, ntar ditusuk orang. Kita bukannya bodoh bertindak seenaknya aja,
Tetapi kita tahu bahwa Tuhan akan tuntun saya di jalan yang dimana saya aman. Karena dia gembala. Dia akan menuntun saya ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, bukan ke pergolakan. Bukan, jadi begini loh saudara, Anda jangan bayangkan hanya sekedar keadaan, tetapi juga pergolakan hidup ini. Segala sesuatu yang membuat Anda bukan air tenang, bukan rumput hijau, bergolak, emosi, marah, bukan dari Tuhan. Gampang kok. Ya, jadi bayangkan rumput yang hijau, air yang tenang. Itu bicara emosi kita. Emosi yang keadaan yang membuat emosi kita bergejolak, ya, baik tertekan, marah, bukan dari Tuhan. Tuhan nggak akan tuntun kita ke situ. Tuhan tuntun kita sehingga kita pulih. Gejolak, gelombang, badai, dia diam tenang, pulih, saudara. Jangan hanya sekedar ngelihat yang fisik, tetapi jiwa kita ini lebih penting. Amin ya? Saudara ya? Dan Anda punya kuasa untuk juga membuat segala yang buruk tidak berkuasa atas hidup kita. Nah, saudara, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Milikilah pikiran-pikiran ini, saudara. Taruh pikiran-pikiran ini. Dan ini harus dilatih, dibiasakan. Karena di sekeliling kita penuh dengan berita negatif. Ekonomi jelek, orang-orang juga menjadi semakin egois. Anda tahu ketika keadaan jadi sulit, egois itu kelihatan. Itu normal. Ya. Ketika keadaan sulit, orang akan mikirin diri sendiri. Lihat, Anda melihat nggak sekarang di dunia ini? Ketika ekonomi sulit, dunia-dunia makin proteksi. Tarif dinaikin, dari negara lain, tarif dinaikin. Tujuannya proteksi. Ketika keadaan sulit, mereka akan melindungi diri sendiri dulu. Jadi ketika keadaan sulit, jangan heran. Anda tahu ini akhir zaman. Jadi siaplah untuk ketemu orang-orang yang egois, saudara-saudari. Keadaan yang membuat kita jadi tertekan karena keegoisan. Tetapi mulailah taruh pikiran dari Tuhan. Tuhan mau pulihkan Anda. Apapun juga keadaannya. Jangan biarkan orang lain keadaan yang menentukan kita. Izinkanlah Tuhan menyentuh kita. Sehingga jiwa kita ditentukan oleh sentuhan Tuhan semata-mata. Amin. Saya boleh minta pemusik dan juga WL. Yuk kita tutup dengan doa, saudari. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada buat kami. Dan hari ini, saat ini, setiap orang yang mendengar suara tentang kebenaran dan isi hati Tuhan ini, kiranya hidup mereka disentuh oleh Tuhan. Karena Tuhan sungguh sudah menyentuh, dan kiranya mereka menyadari bahwa Tuhan menyentuh dengan kasih, kepedulian, dan mengalirkan kuasa. Sehingga mereka berbeda. Tidak lagi menjadi sama. Mereka tidak lagi membiarkan diri diombang-ambingkan, dipengaruhi oleh keadaan sekeliling dan perbuatan orang-orang yang tidak baik. Tapi mereka mulai, Tuhan, memancarkan kedamaian kasih. Tuhan mulai memiliki iman, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, dan mulai mengalirkan kuasa, menunjukkan kuasa dan otoritas sehingga hidup mereka berkemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami menerima sentuhan-Mu, pemulihan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua, saudara.